Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Asri Utami dengan NIM 2225230018. Di sini saya akan menjelaskan tentang jeruk murah, mari beli 1.000, 1.000, 1.000. Ayo bun, cepet check out ya, keburu habis. Manis loh. Ini aku lagi jualan jeruk nih. Tapi aku bingung. Aku pengen masukin jeruk-jeruk ini ke dalam plastik. Nah, aku kalau masukin ke jenis plastik yang pertama, aku bisa masukin ketiga plastik dengan masing-masing isi plastik berisi jeruk yang jumlahnya sama, tapi masih ada sisa dua buah jeruk yang nggak bisa masuk plastik. Kalau aku masukin ke plastik yang jenis kedua, dia masuk ke 5 plastik dengan masing-masing plastik jumlah jeruk yang sama. Terus sisanya masih 4 gak bisa masuk. Kalau masukin ke jenis plastik yang ketiga, aku jadinya ada 7 plastik dengan masing-masing plastik dengan isi jeruk yang sama. Tapi sisanya makin banyak. Sisa yang gak masuk plastik ada 6. Jadi gimana ya biar semua masuk plastik? Aku bingung. Tunggu. Itu siapa? Itu bukannya swiper. Kayaknya dia mau mencuri. Teman-teman tolongin ya. Bilangin dia jangan mencuri. Bilang, swiper jangan mencuri. Swiper jangan mencuri. Swiper jangan mencuri. Ya ampun. Dia udah mencuri. Aduh, aku belum laku lagi jualannya. Rugi berapa ini? Teman-teman bantuin aku ya buat ngitung kerugiannya. Studi kasus ini bisa diselesaikan dengan teorema sisa Cina. Bunyi dari teorema sisa Cina adalah sebagai berikut. Misalkan kita mempunyai sebuah sistem perkongruenan linear X kongruen dengan A kecil I modulo K kecil I, dengan I berjarak dari 1 hingga N, serta FPB dari bilangan-bilangan pembaginya, yaitu K kecil I sama dengan 1. Secara matematis ditulis sebagai FPB K kecil I, K kecil J sama dengan 1. Untuk 1 tidak sama dengan J. Sistem perkongruenan linear seperti ini memiliki solusi bersama modulo K besar yang tunggal, di mana K besar ini didefinisikan sebagai sistem perkalian dari semua bilangan pembagi, yaitu K kecil 1 dikali K kecil 2 dikali seterusnya sampai K kecil N. Solusi bersama tersebut dapat dicari menggunakan rumus berikut. Rumusnya adalah X kongruen dari penjumlahan jumlah dari A kecil I kali K besar I dikali R kecil I modulo K, di mana K besar I adalah K besar dibagi K kecil I. K besar adalah K kecil 1 dikali K kecil 2 dikali seterusnya sampai K kecil N, dan R kecil 1 adalah inverse dari K besar 1 modulo K kecil I. Dari kasus tadi bisa dibuat permodalan matematikanya menjadi X kongruen dengan 2 modulo 3, X kongruen dengan 3 modulo 5, X kongruen dengan 6 modulo 7, dimana yang modulo-modulo ini adalah jumlah dari kantong plastiknya. Ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan nilai A kecil 1, A kecil 2, dan A kecil 3 dari sistem di atas. Nah, kita dapatkan A kecil 1-nya itu 2,
A kecil 2-nya itu 4, A kecil 3-nya 6. Setelah itu kita tentukan K kecil 1, K kecil 2, dan K kecil 3. K kecil 1-nya 3, K kecil 2-nya 5, dan K kecil 3-nya 7. Selanjutnya kita hitung K besarnya dengan cara kita kalikan K kecil 1, 2, dan K kecil 1, K kecil 2, dan K kecil 3, yaitu 3 dikali 5 dikali 7. Hasilnya 105. Nah, sekarang kita menghitung K besar I. K besar I-nya itu didapatkan dari K besar dibagi dengan K kecil I. Jadi K besar 1 sama dengan 105 bagi 3 sama dengan 35. K besar 2 sama dengan 105 bagi 5 sama dengan 21. Dan K besar 3 sama dengan 105 bagi 7 yaitu 17. Berikutnya kita cari nilai R kecil I yang merupakan inverse dari K besar I modulo K kecil I. Untuk mencari inverse ini kita perlu menyelesaikan pengkongruenan linear. Yang pertama R kecil 1. Kita cari inverse dari 35 modulo 3. Jadi R kecil 1 sama dengan inverse 35 modulo 3. 35 R kecil 1 kongruen dengan 1 modulo 3. Nah, karena 1 ini 35 tidak bisa membagi habis 1, maka kita harus melakukan modifikasi sama si 1 ini. Caranya adalah 3 dikali berapa ditambah 1 yang hasilnya itu bisa dibagi habis sama 35. Didapatkan yaitu 3 dikali 23 ditambah 1 yaitu 70. Karena 70 itu adalah 35 dikali 2. Nah, selanjutnya kita bisa mengkanselasi 35 di kedua ruas. Jadi R kecil 1 kongruen dengan 2 modulo 3 sehingga R kecil 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama pada R kecil 2. Untuk R kecil 2 kita cari inverse 21 modulo 5. 21 R kecil 2 kongruen dengan 1 modulo 5. Nah, karena 21 juga tidak bisa membagi habis 1, jadi kita harus memodifikasi 1. Jadi caranya adalah 5 dikali berapa ditambah 1 yang hasilnya itu bisa dibagi habis oleh 21. Didapatkan 5 dikali 4 ditambah 1 yaitu 21. 21 bisa dibagi habis 21. Jadi kita kanselasi R kecil 2 kongruen dengan 1 modulo 5. Sehingga didapatkan R kecil 2 itu sama dengan 1. Selanjutnya kita juga melakukan hal yang sama pada R kecil 3. Untuk R kecil 3 kita cari inverse dari 15 modulo 7. 15 R3 kongruen dengan 1 modulo 7. Karena 15 juga tidak bisa membagi habis 1-1-nya dimodifikasi 7 dikali berapa ditambah 1 yang bisa dibagi habis oleh 15. Jadi 7 dikali 2 ditambah 1 yaitu 15 hasilnya. Jadi selanjutnya dikanselasi R kecil 3 kongruen dengan 1 modulo 7 sehingga R kecil 3 sama dengan 1. Nah, langkah terakhir adalah menghitung solusi sistem dengan menggunakan rumus X kongruen dengan A kecil 1 dikali K besar 1 dikali R kecil 1 ditambah A kecil 2 dikali K besar 2 dikali R kecil 2 ditambah A kecil 3 dikali K besar 3 dikali R kecil 3 modulo K besar. Mari kita substitusi nilai-nilai yang tadi kita sudah dapatkan. Nah, tinggal disubstitusi dan hasilnya didapatkan 314 modulo 115. Nah, 314 ini bisa kita sederhanakan. 314
di modulo 105 jadinya 104 modulo 105. Sehingga jumlah minimum jeruk sang pedagang adalah 104 buah dan minimum kerugiannya adalah Rp104.000. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.